Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber, yaitu YouTuber bernama Yanto dan juga temannya yang bernama Ridwan. Di saat mereka menjelajahi atau mendaki ke salah satu gunung sawal yang ada di Ciamis untuk mencari atau survival buah-buahan liar yang ada di hutan yang bisa dikonsumsi. Nah, karena memang pemirsa, beliau itu YouTube-nya atau channelnya sekitaran atau tentang mencari buah-buahan liar. Namun di saat mereka melakukan penelusuran tersebut, justru mereka mendapatkan atau mengalami hal yang sangat di luar nalar. Dan di video kali ini kami akan memberi judul YouTuber yang masuk ke hutan larangan. Seperti apa ceritanya? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, sekarang kami berada di salah satu hutan juga, dan kebetulan di sini anginnya cukup besar, sehingga kami dalam berbicara pun atau menceritakan kisah nyata ini pun sambil menunggu hembusan anginnya reda, karena memang suaranya sangat berisik sekali. Pemirsa, kisah nyata ini dialami Yanto dan Ridwan itu hampir 1 tahun yang lalu ketika mereka melakukan pendakian atau survival ke Gunung Sawal untuk mencari buah-buahan liar. Dan kejadiannya Yanto masih ingat, yaitu pada hari Selasa 1 tahun yang lalu. Namun bulannya Yanto masih sudah lupa pemirsa. Dan waktu itu mereka berangkat dari rumahnya ke sekitaran Gunung Sawal itu sekitar jam 1 siang. Mereka hanya membawa peralatan senter dan juga logistik seadanya, dan tidak membawa alat camping atau tenda, karena memang mereka melakukan survival tersebut tidak pernah bermalam di hutan atau di gunung. Mereka pasti balik kembali atau pulang kembali meskipun harus malam hari. Namun makanya mereka itu selalu membawa senter untuk alat penerangan yang paling penting. Dan mereka pun terus berjalan menyusuri jalanan yang cukup terjal, karena memang perjalanan menuju gunung itu tidaklah mudah di waktu itu, karena memang mereka tidak mengambil jalur yang ramai oleh pendaki yang lain. Makanya mereka mengambil atau melipir mencari jalan yang jarang dilalui oleh orang lain atau manusia lain, karena tujuan mereka memang untuk mencari buah-buahan langka yang tidak dijamah atau belum disentuh oleh manusia. Jadi mereka melakukan pendakian itu menggunakan jalan samping atau melipir pemirsa, supaya mereka bisa menemukan target mereka, yaitu buah-buahan liar yang ada di hutan. Mereka pun terus berjalan menelusuri semak-semak, memasuki semak belukar untuk mencari buah-buahan liar yang mereka maksud atau yang mereka tuju. Namun di saat mereka berjalan atau setengah perjalanan, belum mencapai kawasan gunung, mereka tiba-tiba terhenti karena hujan mengguyur waktu itu. Padahal saat mereka berjalan, saat mereka berangkat dari rumah menuju ke gunung tersebut, suasana sangat terang sekali, sangat cerah sekali, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Namun saat itu mereka tiba-tiba diguyur hujan dan mereka mulai kebingungan mencari tempat untuk berteduh atau berlindung. Alhasil mereka pun akhirnya mendapatkan pohon yang sangat rindang sehingga mereka bisa berteduh
di bawah pohon tersebut, dan mereka pun akhirnya berteduh di bawah pohon yang sangat rindang tersebut. Dan alhamdulillah segala jenis barang-barang yang mereka bawa bisa aman dari kucuran air hujan. Lalu mereka pun beristirahat sambil ngemil logistik yang mereka bawa seadanya. Mereka pun terus ngemil memakan makanan yang mereka bawa, dan entah berapa lama tiba-tiba mereka merasakan kantuk yang sangat luar biasa, dan akhirnya mereka pun tertidur karena rasa ngantuk mungkin dari kelelahan mereka mendaki di gunung tersebut atau melalui perjalanan yang cukup terjal, yang cukup menguras tenaga buat mereka. Dan akhirnya mereka tertidur entah berapa menit, entah berapa detik, dan entah berapa jam, karena saat mereka bangun tiba-tiba suasana sudah gelap. Dan yang membuat mereka kaget lagi saat mereka bangun, selain suasana gelap, tiba-tiba si pohon yang mereka dijadikan tempat berteduh itu lambat laun berubah menjadi seperti di dalam gubuk. Jadi mereka itu saat bangun seperti di dalam gubuk atau di dalam saung. Nah, di situ mereka mulai merasakan kaget, namun mereka tetap tidak berpikiran negatif. Justru mereka saling bengong, saling bertatapan tanpa berbicara salah seucap kata pun antara Yanto dan Ridwan. Mereka hanya diam sambil menyiapkan peralatan senter yang mereka bawa, karena mereka tujuannya akan pulang karena memang hari sudah larut malam. Dan saat mereka melihat jam tangan, yang anehnya jam tangan tersebut tetap di angka 1 di saat mereka berangkat dari rumah. Dan mereka hanya beranggapan mungkin jam tangannya sudah mati atau memang rusak karena terkena air hujan. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan hal yang negatif tentang jam tangannya. Lalu mereka mencoba menyenter ke ruangan tersebut, dan memang benar pemirsa, mereka sudah berada di dalam gubuk, di mana gubuk itu dinding-dindingnya terbuat dari bambu. Di situ mereka mulai merasakan keanehan. Dan yang lebih heran lagi, tiba-tiba dari atap gubuk tersebut seperti ada pohon yang tumbang yang menimpa ke gubuk tersebut. Otomatis Yanto dan Ridwan pun keluar serentak karena menghindar takutnya si gubuk tersebut memang terkena oleh pohon yang tumbang. Dan yang anehnya saat mereka mengarahkan senternya ke atas gubuk atau ke atas saung yang mereka gunakan untuk tidur itu, ternyata tidak ada satu pohon pun yang menimpa ke gubuk tersebut. Justru di situ mereka sangat panik dan sangat shock melihat sosok penampakan yang sedang duduk di atas gubuk tersebut dengan tubuh tinggi besar, hitam, dan matanya melotot merah. Di situ mereka langsung berlarian menghindari atau menjauhi si gubuk tersebut. Yanto dan Ridwan pun terus berlari namun tetap bersama atau tidak terpencar, meskipun memang mereka berlari sangat kalang kabut sekali karena merasakan ketakutan. Untungnya mereka selalu membawa senter sehingga mereka masih bisa melihat jalan yang mereka gunakan untuk berlari. Nah, yang anehnya saat mereka terus berlari, tiba-tiba mereka mendengar ada suara laki-laki yang memanggil nama mereka. Di situ mereka mulai bingung, mereka pun mencoba berhenti dan mencari arah sumber suara yang memanggil nama mereka. Padahal saat itu hujan masih gerimis pemirsa. Jadi masih hujan gerimis namun tidak besar seperti mereka akan berteduh di bawah pohon tadi. Mereka terus celingukan mencari sumber suara yang memanggil nama mereka.
Setelah mereka berhenti karena dikejutkan dengan suara laki-laki yang memanggil nama mereka, mereka pun mencoba menerka-nerka dan mencoba mendengarkan lebih jelas siapa laki-laki yang memanggil nama mereka. Ternyata mereka baru sadar kalau yang memanggil nama mereka itu adalah orang tua dari salah seorang dari Yanto, pemirsa. Jadi suara orang tuanya Yanto atau orang tua atau bapaknya Yanto, pemirsa. Di situ Yanto merasa heran kenapa di hutan tersebut ada suara bapaknya atau ada bapaknya di situ. Yanto mencari, mengarahkan senternya ke setiap arah. Siapa tahu memang benar itu adalah ayahnya, namun di situ Ridwan berpikiran tidak mungkin kalau ayahnya Yanto ada di hutan tersebut. Makanya saat itu Ridwan mencoba menarik tangan Yanto supaya tidak tertipu atau tidak terkecoh dengan suara yang menyerupai bapaknya Yanto tersebut. Nah pemirsa, saat Ridwan mencoba menarik tangan Yanto untuk mengajaknya pergi dan tidak terkecoh dengan suara yang menyerupai suara bapaknya Yanto tersebut, namun di situ Yanto malah berontak dan berlari menuju ke arah sumber suara. Lalu Ridwan mencoba mengejar dan menariknya kembali supaya Yanto tidak termakan oleh halusinasi atau suara-suara yang menyerupai bapaknya tersebut. Namun di situ Yanto mengatakan kalau bapaknya itu memang sedang berdiri di bawah pohon dan di situ Yanto akan mendekatinya. Nah di situ sempat ada pergulatan antara Yanto dan Ridwan supaya Yanto tidak terkecoh oleh godaan-godaan seperti itu, karena memang kalau di gunung atau di hutan-hutan yang angker memang selalu ada hal-hal tersebut. Namun di situ alhamdulillahnya Yanto berhasil dibawa oleh Ridwan, dibawa turun, dan di situ kembali lagi pemirsa terjadi lagi hal-hal yang sangat di luar nalar. Dan saat mereka berniat untuk turun dari hutan tersebut, tiba-tiba mereka dihadang oleh dua orang perempuan yang sangat cantik sekali. Di situ mereka mulai merasakan heran, mulai merasakan ketakutan, namun karena melihat kecantikan dari perempuan yang menghadang itu, mereka mungkin sangat terobsesi sekali karena belum pernah melihat perempuan secantik tersebut. Yanto dan Ridwan merasa kagum dengan pesona kecantikan si dua perempuan tersebut. Dan di saat mereka kebingungan, tiba-tiba si dua perempuan tersebut bertanya kepada Ridwan dan Yanto, bertanya pulang dari mana, kenapa malam-malam berada di sini. Nah di situ Yanto dan Ridwan mulai merasakan tenang karena perempuan tersebut bertanya kepada Yanto, sehingga Yanto dan Ridwan itu menganggap kalau kedua perempuan itu memang bukan perempuan jadi-jadian. Jadi mereka menganggap perempuan tersebut adalah manusia seperti mereka. Dan mereka pun akhirnya saling berbicara, saling bercerita, dan di situ Ridwan serta Yanto merasakan tenang, merasakan damai. Dan saat itu bulan purnama memang sedang terang, sehingga Yanto dan Ridwan bisa melihat mereka dengan jelas walaupun tidak menggunakan senter yang mereka bawa. Dan setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya si kedua perempuan itu mengajak Ridwan dan Yanto untuk beristirahat di rumahnya. Dan akhirnya Yanto dan Ridwan pun mengiyakan, justru merasa senang karena mereka sudah sangat capek sekali, sudah sangat lelah sekali, bahkan lapar yang dirasakannya. Karena memang saat mereka keluar dari gubuk tadi, mereka lupa membawa logistik yang mereka bawa di tas mereka masing-masing. Dan mereka pun langsung berjalan mengikuti si kedua perempuan tersebut menuju ke rumahnya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke rumah si kedua perempuan tersebut. Rumah itu sangatlah mewah, namun warna dari rumah perempuan tersebut berwarna putih semua.
semuanya bercat putih dari mulai tembok, keramik dan lain sebagainya, warnanya semuanya putih. Lalu si kedua perempuan tersebut mengajak Ridwan dan Yanto masuk ke dalam rumah yang memang saat itu rumahnya sangat terang benderang, padahal mereka tahu itu berada di tengah hutan, tapi itu lampunya dari mana itulah yang mereka pikirkan, karena sangat terang sekali di tengah rumah, di luar rumah pun sangat terang sekali, dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Dan Yanto serta Ridwan duduk, dipersilahkan duduk di kursi berukir atau kursi yang sangat bagus sekali seperti kursi kerajaan. Setelah Yanto dan Ridwan duduk di kursi tersebut, tiba-tiba si kedua perempuan itu masuk ke dalam kamar. Katanya akan mengambil makanan buat Ridwan dan Yanto, karena kedua perempuan tersebut tahu kalau Ridwan dan Yanto sangatlah lapar. Mohon maaf pemirsa, kami mengucapkannya agak terbata-bata karena memang di sini sudah mulai gerimis juga pemirsa, nih angin juga berhembus sangat kencang sekali, jadi kami sangat mempercepat menceritakan kisah ini karena kalau tidak dipercepat takutnya hujan akan lebat sekali. Selang beberapa detik tiba-tiba si kedua perempuan itu muncul kembali membawa minuman di gelas yang sangat cantik sekali, yang sangat bagus sekali, seperti gelas layaknya di kehidupan orang kota atau orang normal pemirsa. Di situ si kedua perempuan tersebut mempersilahkan Yanto dan Ridwan untuk meminum minuman yang si kedua perempuan itu sediakan. Namun di situ Yanto sudah mulai merasakan keanehan pemirsa, karena saat kedua perempuan tersebut membawa minuman, menyodorkan minuman ke Yanto, Yanto melihat si kuku dari perempuan tersebut sangatlah panjang dan berwarna hitam. Di situ Yanto mulai meragukan kalau si perempuan itu bukanlah perempuan layaknya manusia. Dan di saat Ridwan akan mengambil gelas berisi minuman untuk diminumnya, Yanto di situ berinisiatif menginjak kaki Ridwan supaya tidak meminum si air tersebut. Nah, di situ si kedua perempuan tersebut seperti tahu kalau mereka atau Yanto dan Ridwan sudah mulai curiga. Di situ si kedua perempuan itu seperti terlihat marah dan seperti meremas-remas tangannya seperti menahan amarah pemirsa. Nah, saat itu Yanto sudah mulai yakin kalau kedua perempuan itu bukanlah manusia, karena Yanto melihat dari telapak kakinya atau dari kakinya itu terlihat seperti ada sisik. Jadi di kakinya itu penuh dengan sisik. Di situ Yanto mulai yakin kalau itu bukan manusia, dan saat itu Yanto membisikkan ke telinga Ridwan supaya pergi dan keluar dari rumah tersebut. Namun saat Yanto membisikkan ke telinga Ridwan tersebut, tiba-tiba si kedua perempuan itu marah dan berubah wujudnya sangat menyeramkan sekali pemirsa. Si kedua perempuan itu menyeringai dengan giginya yang sangat runcing, yang sangat tajam, lidahnya menjulur keluar, dan dari mulutnya itu seperti keluar cairan merah, matanya melotot dan tubuhnya berubah seperti kepala ular naga. Nah, di situ Yanto dan Ridwan panik. Di situ Yanto dan Ridwan mencoba dan mulai sadar untuk mengucapkan lafaz Al-Quran. Di situ Yanto dan Ridwan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ, nah, setelah mereka mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba di rumah tersebut seperti ada gempa, dan si kedua sosok perempuan itu yang berubah naga itu menjerit-jerit, dan di situ Yanto dan Ridwan tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama mereka pingsan, mereka terbangun saat Yanto merasakan ada tetesan air yang mengenai matanya. Di situ Yanto terbangun
Di situ Yanto merasa heran dan Yanto melihat sekeliling, ternyata Yanto masih berteduh di bawah pohon di saat hujan lebat. Dan di situ Yanto mulai membangunkan Ridwan, dan Ridwan pun merasakan heran juga dengan keadaan, karena yang tadinya berada di rumah yang mewah dan ternyata mereka masih berada di tempat di mana saat mereka mendaki, saat hujan mereka berteduh di bawah pohon yang rindang. Nah, di situ mereka mulai sadar ternyata mereka cuma mimpi, dan yang anehnya kenapa mimpi bisa bersamaan yang dialami oleh Yanto serta Ridwan. Justru di situ Yanto beranggapan yakin bahwa mereka sudah dibawa ke alam gaib. Lalu Yanto mencoba menyibakkan daun-daun di bawah pohon yang rindang tersebut, dan ternyata suasana masih siang hari. Lalu Yanto mencoba melihat jam tangan, ternyata waktu baru menunjukkan pukul 3 sore. Nah, di situ Yanto merasakan heran, begitupun juga Ridwan merasakan aneh, mengalami hal yang sangat di luar nalar. Memang waktu itu hujan masih gerimis, namun Yanto dan Ridwan karena merasakan trauma dengan mimpi yang mereka alami bersama itu, mereka pun memutuskan untuk keluar dari lokasi itu dan turun dari gunung tersebut untuk lebih menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, alhamdulillahnya pemirsa, Yanto dan Ridwan pun pulang ke rumah dan nyampe dengan selamat. Namun Yanto dan Ridwan kapok, tidak akan lagi melakukan konten atau survival ke tempat-tempat yang memang belum pernah mereka injak. Dan setelah mereka sampai ke kampungnya atau ke rumahnya, mereka pun menceritakan pengalaman yang sangat di luar nalar tersebut, pengalaman yang sangat aneh tersebut. Dan ternyata ada sebagian warga yang mengatakan kalau hutan tersebut memang hutan larangan yang jarang sekali diinjak oleh manusia. Nah, di situ Yanto mulai merasa sadar, memang kita berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut, apalagi di hutan-hutan yang jarang sekali dijamah oleh manusia. Nah, pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Yanto serta Ridwan, sahabatnya, di saat konten atau mendirikan channel YouTube. Dan sejak kejadian itu Yanto sudah tidak lagi melakukan konten atau sudah tidak lagi mengelola YouTube-nya karena mungkin trauma dengan kejadian yang dialaminya. Nah, pemirsa, mohon maaf jika penyampaiannya kami atau menceritakannya kami tidak terlalu fasih, karena memang di sini sudah gerimis juga, jadi kami mempercepat menceritakannya supaya tidak kehujanan. Nah, pemirsa, sampai bertemu kembali di kisah kami yang berikutnya, di kisah nyata, karena kami menceritakan kisah ini kisah-kisah yang nyata dan bukan rekayasa. Buat siapapun yang selalu mendukung serta mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sekarang kami ini berada di salah satu hutan. Memang hutan ini berdekatan juga dengan pemukiman manusia atau pemukiman warga, pemirsa. Namun di sini juga terlihat tempatnya juga angker nih. Di sini kami tidak menemukan satu warga pun yang berada di sini. Makanya kami cepat-cepat turun dan kami diantar oleh, nah ini pemirsa, yang selalu mengantar kami ini adalah seorang indigo. Jadi kami ada backing atau ada pendamping, karena beliau itu pemirsa,
Karena beliau itu pemirsa kalau ada sesuatu pasti beliau tahu, jangan ke sana, jangan ke sana. Jadi kami mengikuti arahan dari beliau ini. Sampai di sini dulu pemirsa. Semoga pemirsa terhibur, semoga jangan bosan-bosan, tidak bosan-bosan menonton video kami meskipun video kami sangat sederhana sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pemirsa, di sekeliling kami itu adalah tempat-tempat yang lumayan gelap, pohon-pohon besar.